Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah seorang pangeran. Pangeran sudah waktunya untuk menikah, tetapi dia tidak menemukan putri untuk dinikahi. Dia berkeliling dunia untuk mencari putri calon istri. Semua putri dari kerajaan tetangga pun datang ke istana raja untuk bertemu sang pangeran. Tapi pangeran tidak menemukan putri yang tepat. Ayahnya sang raja ingin putranya menikahi putri sejati. Setelah beberapa tahun mencoba, pangeran putus asa dalam menemukan putri yang tepat. Pangeran melanjutkan hidupnya dengan perasaan sedih, putus asa, dan gundah. Raja dan ratu pun sangat sedih melihat situasi ini. Pada suatu malam, pangeran duduk berpikir. Lalu datanglah badai besar. Kilat menyambar dan suara petir bergema di istana. Pangeran tidak bisa tidur melihat kilat yang menyambar dari jendelanya. Tapi selain itu, dia terus memikirkan tentang putri yang akan menjadi calon istrinya. Di tengah-tengah suara berisik itu, salah seorang pelayan menyadari adanya suara ketukan di pintu. Pelayan membuka pintu dan melihat seorang gadis muda sedang menggigil dan basah kuyup. Meski penampilannya terlihat kacau, gadis muda itu masih terlihat cantik dan elegan. Dan dengan susah payah dia bicara. "Bolehkah aku masuk? Aku sendirian. Aku tersesat di hutan." Pelayan merasa kasihan lalu berlari dan menyampaikan berita itu kepada raja dan ratu. Kita tak boleh menolak pengunjung saat sudah larut begini. Bawa dia masuk. Raja segera memberitahu dan memerintahkan prajurit untuk membuka pintunya. Penjaga membawa gadis itu ke ruang tamu istana dan menempatkannya di depan perapian. Melihat pakaian gadis itu basah, ratu memerintahkan pelayan untuk membawakan pakaian yang pantas untuk gadis itu. Saat hanya berdua, ratu bertanya kepada sang gadis, "Apa yang kau cari pada jam dan cuaca begini?" "Aku putri dari negeri yang jauh. Istanaku diserang oleh musuh. Demi melindungiku, ibu dan ayah mengirimku pergi bersama 2 prajurit secara diam-diam. Tapi karena gelap dan badai ini, kami pun terpisah dan aku menemukan istanamu. Terima kasih sudah membawaku masuk." Ratu sulit mempercayai gadis itu, tapi tak tega mengusirnya dari istana. Pangeran penasaran ingin melihat siapa gadis misterius itu. Pangeran ingin bertemu dengannya. Pada saat itu, sang gadis mengenakan gaun yang diberikan ratu. Rambutnya sudah kering dan kini merasa kembali sebagai dirinya. Sekarang dia terlihat lebih elegan dan cantik. Ketika pangeran memasuki ruangan, dia tak percaya melihat betapa cantik dan elegannya sang gadis. Tapi dia masih ingin meyakinkan bahwa gadis itu benar-benar seorang putri. Ratu mengatakan dia akan menangani situasi tersebut dan mencari tahu apakah gadis itu putri sejati. Kita akan tahu malam ini apakah dia putri sejati. Pangeran dan putri berbincang-bincang hingga malam. Pangeran mulai menyukai sang gadis itu ketika semakin dia mengenalnya. Ratu menyiapkan kamar tamu untuk sang gadis dan menaruh sebutir kacang polong di bawah 7 kasur yang ditumpuk. Gadis itu tidur di tempat tidur aneh yang sudah disiapkan untuknya. Pangeran dan putri berbincang-bincang hingga malam. Pangeran mulai menyukai sang gadis itu ketika semakin dia mengenalnya. Ratu menyiapkan kamar tamu untuk sang gadis
dan menaruh sebutir kacang polong di bawah 7 kasur yang ditumpuk. Gadis itu tidur di tempat tidur aneh yang sudah disiapkan untuknya. Keesokan paginya, Ratu menunggu gadis itu bangun. Setelah dia bangun, Ratu bertanya, "Apa tidurmu nyenyak tadi malam?" "Aku sangat beruntung diberi tempat berteduh. Tapi aku tidak bisa tidur tadi malam." "Benarkah? Aneh, kenapa bisa begitu?" "Badanku sakit, punggungku sakit. Sepertinya tadi malam aku tidur di atas sesuatu yang sangat keras." Inilah jawaban yang dinantikan oleh sang ratu. Dia tahu bahwa hanya putri sejati yang bisa merasakan ketidaknyamanan dari tempat tidur berlapis 7 kasur itu. Ratu mendatangi pangeran dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah mendengarnya dan akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran sangat senang. Pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahi sang putri. Raja pun menyetujui permintaan putranya untuk menikahi sang putri. Pangeran meminta putri untuk tinggal di istananya beberapa hari lagi sampai perang di kerajaannya berakhir. Bahkan, raja mengirim pasukannya untuk menolong kerajaan sang putri. Tak lama kemudian, pangeran melamar sang putri. Maukah kau menikah denganku, putri? Putri menjawab ya. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Malam itu, pangeran menaruh kacang polong itu dalam kotak kaca dan memajangnya di sudut terbaik istana. Selama beberapa tahun, kacang polong itu dikunjungi orang-orang yang percaya pada cinta sejati. Kisah